warahmatullahi wabarakatuh. Untuk teman-teman semuanya, sedulur-sedulurku semuanya, teman-teman yang sudah meng-subscribe channel YouTube saya, terima kasih banyak ya. Jadi teman-teman sudah membantu untuk mensupport channel YouTube saya ya, mensupport saya supaya saya lebih semangat lagi membuat konten YouTube-nya. Terima kasih banyak membuat video-video baru yang mana semua itu insya Allah bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Untuk teman-teman yang baru gabung ke channel YouTube ini, silahkan bisa teman-teman subscribe dengan cara menekan tombol merah yang di ujung bawah ya teman-teman ya, di bawah video ini. Dengan teman-teman menekan tombol itu ya, menekan tulisan subscribe itu, maka teman-teman akan berlangganan di channel YouTube saya ya teman-teman. Jadi nanti kalau misalkan saya mengupload video baru, teman-teman akan selalu bisa monitor ya, karena nanti akan ada notifikasi di YouTube teman-teman semuanya. Oke teman-teman semuanya, di sini saya akan membahas untuk instalasi power ampli ya teman-teman ya. Tentunya di sini saya akan buatkan instalasi 4 channel ya teman-teman. Channel 1, channel 2, channel 3 dan channel 4. Jadi ibarat kata channel itu yaitu drivernya teman-teman ya. Driver 1, driver 2, driver 3, driver 4. Seperti itu ya teman-teman. Jadi rangkaian ini ya teman-teman, rangkaian ini sudah saya terapkan di power ampli saya sendiri ya teman-teman ya. Cara sistem penyambungan instalasi seperti ini sudah saya terapkan di power ampli saya sendiri ya. Sistem ini adalah sistem paralel ya teman-teman ya. Maka di sini akan saya jelaskan untuk jalur-jalurnya agar teman-teman lebih yakin gitu ya teman-teman, dalam nanti teman-teman penyambungan instalasi di power ampli teman-teman semuanya. Oke, yang pertama yang harus teman-teman ketahui yaitu di sini ya teman-teman. Di sini ada lambang-lambang ya teman-teman, yang mana lambang-lambang ini nanti supaya teman-teman baca skema ini baca skema ini baca instalasi ini teman-teman nggak riwah gitu ya teman-teman. Ini nyambung nggak sih, ini nyambung nggak sih gitu ya teman-teman. Jadi ini sudah saya beri tanda ya teman-teman, seperti ini misalkan PT2 terus ada garis tengah seperti ini contohnya, terus seperti ini terhubung ya teman-teman ya, ini terhubung. Terus yang seperti ini ya lambangnya seperti lekukan seperti ini, nah ini tidak terhubung ya teman-teman ya, ini tidak terhubung. Terus ada gambar plus seperti ini ya teman-teman, misalkan kayak gini contohnya, mana ya, nah ini teman-teman contohnya ini ya teman-teman ya, seperti ini ya contohnya. Terus mana lagi, nah seperti ini kecil ini ya, nah ini ya teman-teman ya, seperti ini juga. Nah itu tidak terhubung ya teman-teman ya. Terus kalau misalkan ada titik seperti ini, titik hitam seperti ini ya, ini terus ini ya teman-teman, ini itu terhubung. Jadi oke teman-teman, itu yang harus teman-teman pahami. Jadi supaya nanti teman-teman baca instalasi ini nggak riuh gitu ya, maksudnya tetap bisa terbaca seperti itu dengan tanda-tanda ini. Oke teman-teman, next kita akan coba untuk jelaskan ya teman-teman. Jadi di sini saya ibaratkan sebagai trafo ya teman-teman ya. Ini trafo ya teman-teman. Di sini tegangan input PLN 220 dan ini netralnya. Output trafo di sini ada 45 volt AC, 45 volt AC dan juga CT ya teman-teman. Jadi di sini terserah teman-teman ya. Terserah teman-teman nanti akan disuplai tegangan berapa, itu terserah teman-teman. Intinya kalau teman-teman nanti sudah menguasai cara perhitungannya, mau dibagi berapa channel itu pasti akan bisa ya teman-teman ya, sangat bisa seperti itu. Intinya kita mengetahui cara instalasinya dulu aja seperti itu. Oke, untuk next selanjutnya, jadi dari ini teman-teman, 45 volt AC ini masuk ke dioda ya teman-teman ya, masing-masing 45 AC masuk ke dioda yang input AC ya teman-teman. Jadi di dioda itu ada yang input AC dan outputnya DC ya, yang plus dan min itu output ya teman-teman ya.
Jadi kita masukkan yang 40 volt AC ini masuk ke sini ya, ke AC, masih tegangan AC input. Ini pun masuk ke tegangan AC input. Nah seperti itu ya teman-teman ya. Setelah itu untuk outputnya, nah ini kita masukkan ke elko ya teman-teman ya. Kita masukkan ke elko. Ini elko sebenarnya kalau misalkan kita menggunakan volt AC 45 volt AC, maka bisa dihitung-hitung ya teman-teman. Ini bukan 6 set akan tetapi 8 ya teman-teman ya. Ini berhubung tempatnya nggak cukup, maka saya gambarkan di sini 3 set ya teman-teman ya. Jadi rumus untuk perhitungan elko teman-teman tinggal simak aja di beranda YouTube saya, itu sudah ada ya teman-teman. Untuk instalasi PSU ini ya teman-teman ya, bisa kita simak-simak teman-teman. Di sini yang plus ya, kita masukkan yang plus 1, elko 1, elko 2, elko 3, semuanya masuk plus ya teman-teman ya. Semuanya masuk plus. Setelah itu min yang ini ya teman-teman. Min ini masuk ke min semua nih. 1, 2, 3. Ini masuk ke min semua. Kalau misalkan elko nya ada 4 set ya berarti tambah lagi di sini ya, masuk ini min tetap ke min, yang plus tetap ke plus. Seperti itu ya teman-teman ya. Terus di sini ada juga plusnya ketemu min, ini dihubungkan ya teman-teman ya. Terus plus ketemu min ini dihubungkan, dan plus ketemu min itu juga dihubungkan. Ya teman-teman ya. Ini plus hubungkan ke min dan plus hubungkan ke min ya teman-teman. Setelah itu ini di ini kabel ya teman-teman ya. Ini terhubung ya antara min plus ini semua terhubung ya teman-teman ya. Jadi min ketemu plus, min ketemu plus, min ketemu plus, seperti ini ya untuk instalasi PSU nya. Oke, selanjutnya jangan lupa ya teman-teman, untuk CT itu dipasang seperti ini, masuk ke CT. Jadi yang plus min ini sebagai center tap ya teman-teman ya. Min plus ini sebagai center tapnya, CT nya ya teman-teman. Dan ini plus dari output dioda, ini min dari output dioda. Oke, perlu dijelaskan juga dioda ini sebagai penyiarah ya teman-teman ya. Input tegangan AC setelah disarahkan oleh dioda ini menjadi tegangan DC. Akan tetapi tegangan DC di sini ini belum murni ya teman-teman ya. Masih ada riak-riak AC-nya teman-teman. Maka tujuan dipasang elko ini adalah sebagai penstabil dan juga penyerata tegangan agar tegangannya itu murni DC. Seperti itu ya teman-teman ya. Jangan lupa ini CT-nya untuk dipasang ke plus min center tab-nya ini. Oke teman-teman. Sudah untuk untuk instalasi ke PSU sudah dijelaskan ya teman-teman ya. Ini teman-teman bisa simak aja, bisa lihat aja ya teman-teman, jalur garis ini itu garis plus, garis ini itu garis min, dan garis ini adalah garis CT. Ini adalah garis CT center tabnya. Oke, untuk nextnya teman-teman ya, sistem yang saya terapkan di sini adalah sistem paralel ya teman-teman ya. Yang dari plus ini teman-teman itu masuk ke plus driver ya teman-teman ya. Plus ini dari PSU masukkan ke plus driver, dan min dari PSU masukkan ke ini teman-teman ya, ke min driver ya teman-teman. Ini tidak terhubung. Ini terhubung ya teman-teman, ini terhubung ya, ini terhubung ya teman-teman ya. Ini untuk center tabnya kita masukkan CT ya teman-teman. Ini dari sini ya, saya sambung dari sini, ini tidak terhubung. Ini masuk ke sini ya teman-teman ya, masuk ke sini sebagai center tab. Jadi ini driver yang, anggaplah ini driver yang pertama ya teman-teman ya, anggaplah ini driver yang pertama. Jadi anggaplah ini driver yang pertama ya. Ini saya balik driver pertama ke sini, ini driver kedua, ini driver ketiga, dan ini driver keempat. Ya seperti itu ya teman-teman ya. Tahap ya ke driver yang pertama ini, yang plus ini ya teman-teman, plus masuk ke plus driver, yang min masuk ke plus min, masuk ke driver yang min, terus CT masuk ke CT driver, center tab driver. Selanjutnya untuk driver kedua,
untuk driver kedua ya teman-teman ya. Jadi teman-teman langsung sambung aja nggak apa-apa ya, langsung sambung dari driver 1 di paralel ya. Yang plus ini masuk tidak terhubung ya, dari plus ini masuk ke plus driver kedua. Terus yang min ya teman-temannya, yang min ini masuk ke ini jalurnya ya, ini masuk ke min driver kedua. Setelah itu yang CT ini teman-teman ya, CT ya, ini ya, ini CT ini masuk ke center tabnya driver kedua. Oke teman-teman, paham ya? Sangat jelas untuk sistem penyambungan di sini, sangat jelas sistem paralel ya teman-teman. Dan di sini sudah digambarkan juga seperti itu. Lanjut ke plus yang ini ya teman-teman ya. Ini plus driver yang kedua disambung lagi masuk ke plus driver ketiga. Yang CT pun sama, center tabnya masuk ke center tab ketiga, dan min driver dari driver kedua ini masuk ke driver ketiga, minnya driver ketiga. Oke teman-teman, paham ya? Selanjutnya untuk plus driver ketiga kita paralel lagi, kita masukkan ke plusnya driver keempat ya. Untuk minnya kita paralel lagi, kita masukkan ke minnya driver keempat ya. Terus selanjutnya center tabnya CT nya kita masukkan lagi ke CT nya driver keempat. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman ya. Sangat mudah sekali difahami dan sangat mudah sekali untuk dimengerti ya teman-teman. Sistem di sini sistemnya paralel untuk instalasinya. Oh, ada yang bilang seperti ini. Ah, Bang, kalau misalkan di instalasi seperti ini mah nanti tekor ya, apa ya ibarat kata itu. Nanti ada yang kalah seperti ini. Nah, jadi secara logika kalau membicarakan soal kalah, dia itu nggak tahu ya dari mana ya. Kalau saya pribadi kalau saya pribadi menganalisa dan menilai, tetap ya teman-teman, cara penyambungan paralel terhadap beban nanti driver ini itu masing-masing teman-teman ya. Jadi beban per driver ini masing-masing, jadi nggak ada yang kalah, semuanya kerja masing-masing. Dan tentunya ini semua sudah saya praktekkan di power ampli saya pribadi. Semua itu tidak ada masalah teman-teman. Di trafonya panas jadinya enggak, sama sekali enggak panas. Trafo ini normal teman-teman ya, trafo ini normal. Jadi saya sarankan usahakan trafo yang berkualitas, dalam artian trafo yang murni. Ya boleh juga kalau teman-teman pakai trafo yang bansi misalkan, boleh juga gitu ya. Tapi untuk lebih baiknya itu trafo yang digunakan adalah trafo yang murni, seperti itu ya. Terus selanjutnya ini mah nanti trafonya akan panas. Enggak, sama sekali trafo itu enggak akan panas ya. Tetap trafo itu normal seperti itu. Di video cek sound saya pun sudah ada ya. Jadi teman-teman bisa simak juga di situ, trafonya dipegang sama saya dan dipegang juga sama teman saya, itu tidak panas ya teman-teman. Terus selanjutnya dioda asal sesuai perhitungan itu tidak akan masalah ya teman-teman. Sistem penstabilannya akan maksimal atau sesuai apabila kita pasang dioda sesuai dengan ketentuannya. Misalkan trafo 10 ampere, maka kita gunakan 30 ampere atau kita bulatkan menjadi 35 ampere seperti itu. Dan perhitungan elko pun harus sesuai ya teman-teman ya. Perhitungan elko pun harus sesuai. Ini untuk perhitungan elko sudah ada di video sebelumnya. Maksudnya video yang ada di beranda YouTube saya itu sudah ada ya teman-teman, tinggal teman-teman cari aja. Oke. Mungkin itu ya teman-teman ya. Untuk instalasi elko saya ulangi lagi di sini. Ini terhubung ya teman-teman. Plus min ini terhubung, ini juga terhubung ya teman-teman, antara plus ke plus ini terhubung, ini terhubung, ini ke sini terhubung, ini ke sini terhubung, ini ke sini terhubung. Seperti itu ya teman-teman ya. Ini cara instalasi untuk elko-nya seperti ini ya teman-teman ya. Jadi teman-teman terserah menyimpulkan seperti ini namanya apa, terserah teman-teman lah. Pokoknya seperti inilah saya membuat instalasinya. Terus selanjutnya ya ini ya teman-teman yang harus diketahui juga ya teman-teman, apabila kita mensuplai tegangan atau kita menggunakan tegangan 45 volt AC dari tab trafo ya teman-teman ya. Terus setelah itu distabilkan atau diseratakan oleh dioda, ini sudah murni tegangan DC. Setelah itu masuk ke driver ya teman-teman ya. Nah, pastikan driver ini mampu disuplai tegangan setelah melewati PSU ini.
Nah, itu kunci utama ya teman-teman ya. Pastikan itu mampu disuplai. Kalau misalkan tidak mampu, itu nanti akan bermasalah di drivernya. Entah air tahanannya nanti kebakar dan lain-lain ya, karena suplainya itu kelebihan seperti itu. Jadi pastikan suplai ke driver ini pastikan driver ini mampu disuplai tegangan setelah melewati PSU ini. Jadi carilah driver yang mampu disuplai tegangan tinggi kalau misalkan kita menggunakan 45 volt AC dan seterusnya. Seperti itu ya teman-teman ya. Itu dasar-dasar yang harus teman-teman pahami, dan insya Allah apa yang saya jelaskan soal instalasi ini teman-teman sudah paham ya teman-teman ya, karena sangat mudah sekali. Cara sistem penyambungannya pun sangat jelas ya teman-teman, sistem paralel, dan caranya seperti ini. Setelah itu drivernya akan tekor enggak, kalau bahasanya seperti itu. Ini driver tidak akan tekor terhadap beban ya teman-teman, karena semua driver ini berdiri masing-masing ya. Driver 4 yang membebani beban untuk driver 4, driver 3 pun membebani untuk driver 3, driver 2 pun membebani untuk driver 2, driver 1 pun membebani untuk driver 1. Jadi masing-masing ini sudah beban itu berdiri masing-masing di per channel ini ya teman-teman ya. Untuk travelnya itu nggak panas ya teman-teman, karena sudah saya praktekkan pun tidak panas. Seperti itu ya teman-teman. Sebagai contoh seperti ini, dari suatu perhitungan yang telah kita buat itu ternyata ketemunya 1000 watt misalkan ya. Nah berarti nanti 1000 watt itu dibagi ya teman-teman, dibagi 4 ya, 4 channel misalkan. Di sini 250, 250, 250, 250. Seperti itu ya teman-teman cara pembagiannya. Semua itu tergantung beban sih ya teman-teman ya. Kembali lagi ke beban kita. Misalkan beban kita hanya membutuhkan sekian, ya berarti kita kasih driver sesuai sekian juga gitu ya teman-teman ya. Dalam artian driver itu final ya teman-teman ya, final sekian set misalkan seperti itu. Kalau driver 2 misalkan untuk beban sekian, wah ini setelah dihitung membutuhkan daya sekian. Nah berarti tinggal nanti teman-teman sesuaikan dengan perhitungannya. Seperti itu aja ya teman-teman ya. Saya nggak membahas jauh soal itu karena itu semua sudah dibahas di video sebelumnya, itu tinggal dilihat aja di beranda YouTube saya. Di sini yang lebih jelasnya saya bahas yaitu mengenai instalasi 4 channel itu sendiri. Seperti ya teman-teman ya. Mungkin itu aja apa yang telah saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya, dan teman-teman semuanya tidak ragu lagi untuk menerapkan cara instalasi ini, karena untuk instalasi ini sudah saya terapkan dalam power ampli saya pribadi. Oke teman-teman semuanya, mungkin itu aja. Jangan lupa dukung terus channel saya dengan cara subscribe, like, share, dan juga mungkin itu aja lah ya teman-teman ya. Kalau memang bermanfaat tolong untuk di-sharekan ke teman-teman yang lainnya. Oke teman-teman semuanya, mungkin itu saja yang saya sampaikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.